Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Sekjen PBB Antonio Guterres khawatir atas serangan militer Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran. Kata Sekjen PBB, serangan Amerika Serikat ke Iran berpotensi memperparah ketegangan kawasan dan juga mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Ago, in this very chamber, I made a direct appeal. Give peace a chance. That call was not heeded. Instead, the bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. From the outset of the crisis, I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. And yet, we now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation. To avoid it, diplomacy must prevail. Sejumlah aksi unjuk rasa disuarakan warga Amerika Serikat yang mengecam tindakan pemerintah Amerika Serikat yang menyerang 3 situs nuklir Iran. Kerumunan orang berkumpul di luar gedung Washington Post sebelum berbaris menuju Gedung Putih, memegang tanda dan spanduk melambaikan bendera Palestina dan Iran dan meneriakkan slogan-slogan anti-perang. Tak hanya di Amerika, aksi unjuk rasa mengecam serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran juga berlangsung di London, Inggris. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran sangat berisiko terhadap warga sipil sebab radiasi nuklir yang bocor dapat membahayakan keselamatan. Di ibu kota Filipina, Manila, pengunjuk rasa juga berkumpul untuk menyuarakan keberatan mereka. Serangan Amerika Serikat ke Iran bisa membuat Iran membalas serangan yang dapat memicu konflik regional yang lebih luas. Sebelumnya, Amerika Serikat turun tangan di perang Israel dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah menghancurkan 3 situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengutuk serangan Amerika Serikat, terutama terhadap 3 fasilitas utama nuklirnya. Abbas tegaskan tindakan Amerika Serikat keterlaluan dan akan memiliki konsekuensi yang kekal. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security interests and people. Serangan rudal Iran pun diluncurkan secara intens sejak serangan pertama kali dilakukan terhadap Iran yang dilakukan Israel 13 Juni lalu. Ketegangan kemudian semakin meningkat terlebih setelah serangan dilakukan Amerika Serikat yang menargetkan 3 lokasi fasilitas nuklir Iran. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengkritisi serangan itu dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, serangan udara militer Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir Iran bisa berbuntut panjang. Pasca serangan Amerika Serikat, Iran kembali membalas serangan pada hari Minggu 22 Juni. Tindakan pemerintah Amerika Serikat, yakni serangan yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengisyaratkan Amerika Serikat masuk dalam konflik Timur Tengah. Apa dampaknya bagi situasi keamanan global? Dan bagaimana pula
PBB bisa mengatasi konflik berkepanjangan ini? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Ada praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policies. Sudah ada Mbak Dina Prapto Raharja, kemudian ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, Pak Oleh Soleh, kemudian juga ada kontributor Kompas TV, Mas Heri Supriyono yang saat ini berada di Azerbaijan. Selamat pagi Bapak-bapak dan juga Mbak Dina. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Iya, kita lihat bagaimana konflik Iran dan juga Israel memanas dan makin sengit ketika Amerika Serikat dalam tanda kutip adalah ikut campur tangan begitu ya dalam konflik Iran dan juga Israel ini. Tapi saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, Anda saat ini berada di Azerbaijan. Bagaimana situasi di sana dan nanti skemanya bersama dengan warga negara Indonesia lain akan dievakuasi kembali ke tanah air ini nanti akan seperti apa, Mas Heri? Iya Mbak, kita berada di ibu kota Azerbaijan di salah satu hotel di kota ini bersama dengan 97 warga Indonesia yang dievakuasi dari Iran. Hari ini rencananya ada sekitar 29 seat yang akan diberikan kepada kita untuk penerbangan ke Indonesia, namun masih belum diumumkan siapa nama-nama yang akan berangkat hari ini untuk penerbangan pertama. Karena memang sebelumnya sudah direncanakan ada kurang lebih 3 penerbangan ke Indonesia bagi 97 warga negara Indonesia yang berada di Baku sekarang. Begitu Mbak. Oke, jadi hari ini tinggal menunggu siapa-siapa saja nama yang kemudian akan dievakuasi di tahap awal. Di gelombang awal ini ada 29 nama ya yang menunggu untuk diumumkan begitu ya, Mas Heri? Betul Mbak, betul. Iya. Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia kita yang masih di Iran dan masih menunggu evakuasi via Azerbaijan? Bagaimana skemanya, skenarionya, jalurnya? Total ada 386 warga negara Indonesia di Iran dan 97 warga negara Indonesia yang sudah dievakuasi ke Baku. Berarti sisanya tinggal 289 yang saat ini masih berada di Iran. Dan menurut keterangan terbaru dari KBRI, pihak KBRI di Teheran sudah membuat grup media sosial lokal karena internet di beberapa kota memang dibatasi oleh pemerintah Iran untuk menjaga keamanan, sehingga KBRI Teheran membuat grup untuk memfasilitasi komunikasi antara warga di Iran dengan menggunakan media sosial lokal, dan rencananya KBRI juga membuka gelombang kedua evakuasi yang deadline-nya hingga hari Selasa besok, Mbak. Oke, berarti ini dievakuasi melalui jalur darat ya, atau seperti apa? Iya, sebagaimana kita lakukan di hari Jumat kemarin, kita dievakuasi dari Tehran menuju pos perbatasan Astara, Azerbaijan dan Iran, kurang lebih 9 jam perjalanan. Dari situ kemudian dibawa ke Baku menggunakan jalur darat lagi, dan dari Baku kemudian nanti diterbangkan ke Indonesia begitu. Bagaimana situasi di sana? Sebegitu mencekamkah, dan untuk melewati perbatasan-perbatasan itu banyak jalur yang kemudian pengamanannya diperketat ya, Mas Heri? Selama perjalanan darat nyaris tidak ada hambatan apapun, Mbak. Yang dikhawatirkan kebanyakan orang bahwa ada kemungkinan serangan dari dalam, tidak ada, karena memang yang menyerang ini dari luar, kebanyakan dari hampir semua berasal dari luar perbatasan Iran, dari Israel tentunya, atau Amerika Serikat. Dan selama perjalanan nyaris tidak ada hambatan apapun, kita tiba dengan selamat di pos perbatasan Astara hingga sampai di kota Baku, dan sampai hari ini tengah menunggu giliran penerbangan begitu. Anda masih berkomunikasi dengan warga negara Indonesia kita yang masih berada di Iran, bagaimana situasi mereka, kondisi di Iran sendiri, apakah kemudian makin terbatas kegiatan mereka atau aktivitas mereka, Mas Heri? Ya, saya masih berkomunikasi dengan teman-teman di Iran, termasuk di beberapa kota, termasuk Tehran.
karena pemerintah Iran melakukan pembatasan internet di beberapa kota seperti kota Qum yang merupakan konsentrasi warga negara Indonesia di Iran. Kita lebih banyak menggunakan media sosial, aplikasi media sosial yang lokal gitu Mbak, karena yang WhatsApp atau yang lainnya, Telegram dan yang lainnya ini dibatasi oleh pemerintah dengan alasan keamanan begitu. Dan mereka kepada saya mengatakan bahwa serangan yang dilakukan Amerika Serikat kemarin malam dari lokasi mereka tinggal tidak terlalu keras terdengar suaranya, berbeda dengan ketika saya berada di Tehran. Suara-suara ledakan yang lebih kepada antisipasi rudal Iran mengintersep rudal-rudal atau drone-nya Israel itu lebih keras, Mbak. Kalau menurut pengakuan mereka tidak terlalu terdengar karena memang jaraknya jaraknya cukup jauh. Jauh ya. Situs Fordow itu dari pemukiman tempat teman-teman kita bermukim cukup jauh karena berbatasan dengan kota lain Isfahan itu Mbak. Oke, yang paling utama adalah keselamatan dan juga keamanan warga negara Indonesia kita, kemudian bisa dievakuasi seluruhnya kembali ke tanah air. Saya ke Pak Oleh Soleh. Pak Oleh, ini kan kalau kita lihat keamanan, keselamatan warga negara Indonesia kita itulah yang paling utama saat ini diprioritaskan begitu ya untuk bisa kembali ke tanah air. Nah, apa yang bisa didorong oleh DPR perpanjangan dari wakil rakyat untuk bisa kemudian dikatakan warga negara Indonesia kita seluruhnya bisa dievakuasi secepatnya di sana? Pertama ya tentu DPR mengucapkan rasa terima kasih kepada Pak Presiden melalui Kementerian Luar Negeri yang hari ini terus-menerus melakukan mobilisasi dan koordinasi dalam rangka evakuasi warga yang ada di Palestina maupun di Israel. Namun demikian, setelah kita mendengar tadi koresponden Kompas yang ada di Iran, tentu ini perlu pemerintah lebih gercep lagi. Walaupun tadi ada sebuah keterangan bahwa seolah-olah quote and quote bahwa di sana itu seolah-olah tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan ketenangan. Namun demikian, kita melihat dari media bahwa eskalasi perang ini cukup semakin hari semakin memanas. Ya. Baik dari Iran maupun dari Israel yang di mana Amerika hari ini sudah ikut campur dan bahkan mengancam. Oleh sebab itu, lebih cepat lebih baik. Apa yang disampaikan Pak Presiden tentunya harus segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri sekaligus meminta bantuan dari TNI AU untuk segera mengirimkan pesawat dalam rangka evakuasi. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau kami meminta jangan ditunda-tunda lagi, sesegera mungkin 380 orang sekian ini segera dievakuasi demi keselamatan dan keamanan warga Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia diminta untuk bisa kembali bergerak cepat untuk bisa mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia kita demi keamanan dan juga keselamatan nasib dari WNI kita yang sampai saat ini begitu ya masih ada di Azerbaijan begitu untuk bisa kembali ke tanah air karena situasi dan juga kondisinya ini semakin memanas begitu ya, semakin tidak kondusif begitu. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, ini kalau kita lihat ya, Amerika Serikat ini kan ya kita sudah tahu memang dalam tanda kutip ya bestinya Israel begitu ya. Dengan adanya konflik Iran dan juga Israel, apa yang membuat akhirnya kemudian Amerika Serikat ini campur tangan begitu ya, campur tangan dalam konflik di Timur Tengah ini dan sampai akhirnya berani masuk di perang antara Iran dan juga Israel ini, Mbak Dina? Kalau saya melihat ada 3 dimensi isu di sini ya, 3 dimensi cara melihat Amerika Serikat ke dalam konflik ini. Pertama bahwa minggu sebelumnya itu kan Iran dan Amerika Serikat memulai lagi duduk bersama difasilitasi, dimediasi oleh Oman ya, untuk
membicarakan cara-cara yang lebih berbasis diplomasi untuk menghilangkan segala kekhawatiran negara-negara yang ada di Timur Tengah bahwa Iran itu sedang mengembangkan senjata nuklir yang berbahaya. Kita tahu dulu di 2017 sebenarnya sudah ada itu settlement, itu ada persetujuan itu kan dengan JCPOA di zamannya Obama. Tapi kan begitu masuk eranya Trump jilid 1 langsung ditinggal gitu aja kan. Nggak jelas alasannya apa. Lalu sekarang tiba-tiba Trump tanpa ada yang tahu juga isi kesepakatannya apa atau sudah sampai mana pembicaraannya, tiba-tiba terjadi perubahan ini. Itu satu dimensi. Jadi Trump sendiri di kampanye kan mengatakan ingin menjadi presiden yang dikenal membawa perdamaian. Jadi agenda satu yang dia ingin checklist gitu ya, itu agenda pertama. Kemudian yang kedua, di sisi lain dia tahu bahwa Israel itu sebenarnya akan kurang suka kalau situasi Timur Tengah itu stabil, karena kemudian tidak ada excuse ya, tidak ada alasan lagi berarti kan kemudian dia harus minta-minta kepada Amerika Serikat atau Eropa misalnya, tolong dong bantu beri kami perlindungan. Jadi itu dimensi yang kedua. Jadi relasi antara Amerika Serikat dengan Israel itu menjadi satu dimensi yang lain. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam situasi yang lebih makro lagi, Amerika Serikat ini dalam posisi di tingkat global juga mempertaruhkan reputasinya sebagai major power, hegemon di dunia yang sebelum Trump masuk ini kan sebenarnya sudah kelihatan turun sekali ya dimensi pengaruhnya. Nah sekarang dengan dia bilang kemarin sempat ada semacam ejekan gitu ya di media sosial bahwa Trump itu di mana-mana selalu bilang 2 weeks, everything in 2 weeks gitu, selalu menunggu dalam waktu 2 minggu apapun, soal tarif, soal Iran, soal Cina, apapun. Sehingga itu kan ejekan bahwa Trump ini omon-omon aja gitu kan, kalau bilang mau melakukan sesuatu ini sebenarnya gertak sambal saja. Jadi ini kredibilitas semua nih kan tiga-tiganya yang dibahas. Jadi for once and for all saya kira Trump ingin menunjukkan bahwa saya bisa, saya masih ada gitu kan, dan Amerika Serikat masih great gitu. Jadi kembali lagi kalau Trump itu esensinya menurut saya ke diri dia sebagai seorang pemimpin dan dia ingin menunjukkan bahwa agenda kampanye dia masih jalan. Oke, kalau kita melihat begitu ya, ini kan Israel kemudian punya sekutu dari Amerika Serikat yang saat ini juga sudah melakukan serangan juga kepada Iran. Bahkan ada 3 situs nuklir Iran sudah dibombardir oleh Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya? Bagaimana dengan pergerakan sekutu dari Iran setelah serangan Amerika Serikat kepada Iran? Taruhlah kita lihat Rusia kemarin kita tahu Presiden Rusia Putin sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian Korea Utara. Nah, bagaimana pergerakannya selanjutnya? Oke, memang satu yang dilihat itu bilateralnya ya antara Iran dengan Rusia, Iran dengan Cina, kemudian Iran bahkan dengan Saudi ya, itu juga jadi dipantau karena kita tahu jalur-jalur yang mungkin atau opsi-opsi yang mungkin menjadi pilihan buat Iran itu adalah ke negara-negara tersebut. Itu penting karena ada BRICS misalnya. Kemudian orang mencoba mengaitkan apakah keberadaan itu akan ada hubungannya. Jalur yang kedua adalah lewat Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Dan kita tahu kemarin ada pertemuan emergensi di hari Minggu di PBB untuk Rusia, Cina, dan Pakistan mengajukan resolusi di PBB untuk gencatan senjata permanen dan unconditional, jadi tanpa syarat gitu ya. Mengecam keras mengutuk serangan terhadap nuclear facility gitu kan. Jadi dia tidak menyebut negaranya mana, tidak menyebut Amerika Serikat, tapi harapannya dengan melakukan kutukan itu bisa jelas duduk masalahnya dan berhenti gitu. Jadi 2 jalur ini kalau kita lihat menunjukkan bahwa sebenarnya ekspektasi orang itu kan akan otomatis ada reaksi keras balik gitu ya, aliansi langsung gitu. Berarti sebenarnya enggak. Yang terjadi itu adalah negara-negara yang menjadi opsi-opsinya Iran ini juga berusaha untuk bikin 2 jalur. Jadi jalur depan sama jalur belakang lah ya. Jadi yang mereka menunjukkan sikap untuk tetap menjaga diri, komunikasi di belakang tetap jalan lancar. Dan yang diupayakan berarti adalah jalur untuk tidak membalas dengan senjata militer juga. Jadi ya, karena dugaan saya ini adalah new normal ya. Jadi negara-negara yang lain ini tahu persis bahwa Amerika Serikat sebenarnya juga tidak punya kapabilitas yang cukup untuk perang yang berkepanjangan.
Oh, maksudnya juga kapasitas itu bukan masalah senjatanya ya, karena dia juga punya kepentingan senjatanya juga laku di pasar Pasaran. Timur Tengah. Tapi masalahnya adalah secara ekonomi situasi global ini resesi buruk. Aha. Jadi dia terus bermain di jalur keras, negara yang lain ini punya kepentingan. Rusia kan kemarin di Saint Petersburg kita lihat juga bikin pertemuan dengan Brazil ya, soal National Development Bank milik BRICS yang saat ini mau coba dipercepat jalurnya supaya urusan ekonomi itu tetap jalan. Orang lain mau seperti apa, mereka ekonomi tetap jalan. Jadi itu yang harus antisipasi. Jadi jangan cuma lihat jalur depan, lihat juga jalur belakangnya. Oke, dengan kata lain Anda melihat potensi Rusia untuk bisa dalam tanda kutip campur tangan di konflik Timur Tengah ini kecil sekali kalau misalkan kita lihat dengan kondisi ekonomi global yang saat ini masing-masing negara saja lagi pusing gitu loh untuk mikirin negaranya masing-masing begitu, boro-boro untuk perang. Rusia dan Cina itu posisinya sangat berhitung ya, karena mereka sudah satu sisi Rusia itu masih punya beban Ukraina. Kalau dia mengambil langkah yang lebih drastis dalam perang Iran ini, bisa dibayangkan rumitnya menjaga konsistensi antara dua teater perang gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari soal komoditas, Rusia punya kepentingan untuk menjaga ekonominya dia tetap berjalan. Betul. Dia bisa terus sustain ya, dia punya mau, karena itu juga hidup dan mati dia berhadapan dengan Ukraina yang pengennya pokoknya masuk NATO. Kalau Cina kita tahu dia menguasai 95% jalur logistik dunia termasuk shipping ya. Dan ini kan kita bicara soal Iran kenapa jadi heboh tapi belum banyak yang bahas, itu adalah jalur ekonominya. Jalur ekonomi dunia ini 20% bisa shutdown hanya karena kalau Iran makin panas. Bisa dibayangkan Cina yang punya kepentingan juga untuk tetap punya daya tawar di tingkat global, pasti mikir bolak-balik dia untuk mengambil jalur-jalur yang bisa nembak kakinya sendiri kan. Oke, ini juga kita lihat ya di harian Kompas di halaman pertama, halaman muka, serangan Amerika Serikat itu bisa picu spiral konflik. Apa yang kemudian bisa Anda jelaskan di situ soal spiral konflik dengan adanya serangan Amerika Serikat, termasuk juga potensi konflik yang diprediksi juga semakin meluas dan apa pula dampaknya tidak hanya secara global tapi juga bagi Indonesia. Apa yang bisa terjadi ketika konflik antara Amerika Serikat, Iran dan juga Israel ini terus berkepanjangan? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Dina, kita akan jeda. Usai jeda kami kembali di Sapa Indonesia Pagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemerintah Arab Saudi menargetkan pada tahun 2030. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana konflik di Timur Tengah antara Iran dan juga Israel yang semakin sengit dan juga semakin memanas setelah ada campur tangan atau ikut campur dari Amerika Serikat yang juga turut menyerang dari Iran. 3 situs nuklir Iran kemudian dibombardir oleh Amerika Serikat, dan apa dampaknya bagi global dan juga bagi Indonesia terutama, masih membahasnya bersama dengan Pak Oleh Soleh dari DPR, kemudian ada dari warga negara Indonesia kita yang koresponden juga Kompas TV, kemudian juga ada Mbak Dina. Mbak Dina, sebelum saya bertanya soal apa dampak secara global dan terutama bagi Indonesia dengan konflik Timur Tengah, Iran dan juga Israel yang ikut campur tangan Amerika Serikat, tapi kemudian saya ingin juga bertanya begini, antara Iran, Israel, Amerika Serikat, kok ya rasa-rasanya polanya sama ya seperti apa yang dilakukan pada saat itu kepada Irak dan untuk penggulingan Saddam Hussein. Benarkah pola-pola semacam ini terus dilakukan berulang dan saat ini adalah targetnya adalah ke Iran? Jadi pola yang konsisten terjadi itu sekarang sebenarnya adalah pergerakan negara-negara dunia untuk mencoba melepas diri dari dominasi Amerika Serikat di bidang ekonomi maupun pengaruh politik. Mengapa? Amerika Serikat kelihatan makin ingin punya agenda sendiri dan secara ekonomi memang dia sebenarnya tidak bisa sustain ya untuk tanggung jawab global seperti biasanya dia lakukan sebelumnya. Tapi di sisi lain Amerika Serikat itu masih relatif terdepan lah dari segi penguasaan teknologi persenjataan. Makanya
untuk hal-hal yang sifatnya untuk defense, kemudian untuk attack, itu untuk perang gitu ya, itu masih mengandalkan senjatanya Amerika Serikat. Nah, dalam posisi untuk melepas pengaruh dominasi Amerika Serikat ini kan muncul pilar-pilar baru nih, pola-pola baru maksudnya, kubu-kubu baru. Ada Rusia, ada Cina, kemudian sebenarnya ada yang lebih middle power juga udah mulai muncul ya, ada Turki, ada India, itu mulai muncul. Berusaha untuk mencari bentuk sendiri dan lebih otonom terhadap pengaruh Amerika Serikat. Nah, dalam situasi yang seperti ini Anda bisa membayangkan apa yang diperebutkan, sumber daya alam. Dan sumber daya alam ada macam-macam ya, ada yang memang sangat belum bisa tergantikan seperti fosil, minyak dan gas, tapi juga ada yang rare earth mineral, yang mineral tanah jarang, yang fungsinya juga sebenarnya untuk mencoba menggantikan sejumlah hal yang sifatnya fosil tadi untuk energi terbarukan, kemudian juga untuk lebih advance teknologi. Jadi peperangan di tingkat global itu sebenarnya adalah ketika mau melepas ini kan dia harus menguasai sumber-sumber yang memang jarang itu. Jadi dalam situasi seperti ini kita bisa membayangkan bagaimana penggunaan pendekatan militer kemudian. Nah, memang polanya akhirnya kita lihat Timur Tengah ini kalau di peta dunia itu kan posisinya di tengah dan dia menjadi hub ya untuk jalur perdagangan lewat. Kemudian juga untuk jalur fosil fuel itu keluar dan menggerakkan ekonomi dunia, energi ya kan, sumber energi itu kan ada di sana, panasnya bumi itu ada di sana gitu ya, ibaratnya. Wilayah inilah yang ternyata dijaga untuk tidak stabil. Nah, gimana caranya tidak stabil? Saya kira ternyata para pemain ini lama-lama makin sadar kalau mereka koalisi antara pengusaha sama pemerintah di negara masing-masing itu mudah sekali digoyahkan, dihancurkan seperti kasus Suriah, Lebanon, Libya itu ya, justru habislah pemerintahannya itu dengan mudah diambil. Nah, ini sekarang Iran yang mau dicoba dilepas gitu ya, antara bisnis di Iran dengan politisi dan pemimpin-pemimpin negara di Iran. Itu yang mau dimatikan dulu nih. Pemerintahnya dulu mati, bisnisnya bisa dilepas. Itu kita lihat. Oke, lalu kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, dampak terhadap secara global seperti apa dan bagi Indonesia terutama. Benarkah ketika perang antara Iran, Israel, Amerika Serikat ini terus berkepanjangan, berdampak buruk tentu saja untuk ekonomi global, dalam hal ini adalah harga minyak dunia yang semakin bergejolak begitu ya, termasuk juga soal krisis energi. Nah, itu yang harus dikhawatirkan. Sebenarnya ada banyak lini ya, kita bisa ngomong sampai seharian sebenarnya karena dimensinya banyak. Tapi tadi dimensi bahwa negara itu dilemahkan supaya resourcesnya, sumber daya alam itu bisa diambil dengan lebih leluasa, bahkan ketika politiknya pun bisa dipecah untuk menguasai beberapa wilayah dan menjaga, yang penting ada security lah untuk sejumlah bisnis yang sifatnya berbasis mineral. Itu yang harus kita waspadai juga. Jadi modal seperti ini memecah belah situasi bahkan dengan jalur kekerasan militer itu bisa saja terjadi di wilayah kita juga. Kita udah lihat terjadi di Myanmar. Myanmar itu apa? Basisnya kan apa? Coba kurangnya kekuatan tentara mereka awalnya gitu kan. Tetapi kemudian itu bisa dipecah, sekarang bisnis orang pikir Myanmar masih ada, baik-baik aja gitu kan. Sepertinya padahal situasi di lapangan itu kan pebisnisnya yang baik-baik saja, masyarakatnya menderita. Nah, yang kedua, pola yang harus kita waspadai adalah terorisme. Jadi konflik horizontal antar kelompok masyarakat sipil yang akhirnya nanti berakhir menjadi kelompok-kelompok bersenjata dan menciptakan situasi yang tidak stabil. Kalau ekonomi itu udah jelas lah ya, bisnis kita di Indonesia ini masih asumsi APBN kita tuh cuma $85 atau $82 gitu per barel minyak. Sementara kalau ini konflik berjalan terus, asumsinya akan naik sampai $130 per barel. Jadi artinya secara asumsi APBN kita akan makin tertekan. Kemudian yang kedua juga jalur bisnis-bisnis yang sifatnya transportasi, turisme, itu semua orang pasti akan menahan diri untuk spending, untuk mengeluarkan uang. Sehingga ekonomi kita juga ke depan nih belum kelihatan cerah ya. Oke, jadi banyak sekali aspek yang kemudian berpengaruh besar begitu ya, tidak hanya secara global tapi juga bagi Indonesia yang kita harapkan juga
konflik ini tidak semakin berkepanjangan begitu ya. Saya ke Pak Oleh. Pak Oleh, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk bisa berperan aktif dalam hal diplomasi, kemudian juga dalam hal perdamaian bersama dengan PBB, terlebih juga Pak Prabowo kemarin juga sempat ke Rusia. Apa sebenarnya yang bisa didorong oleh Indonesia untuk kemudian menciptakan perdamaian ini begitu ya? Paling tidak berkepanjangan lah. Tentu ini Indonesia memiliki peranan penting dalam hal perdamaian dunia, di mana Indonesia memiliki sebuah konsep politik non-blok ya, bisa diterima oleh berbagai belahan dunia, termasuk di Timur Tengah sendiri. Nah, DPR meyakini bahwa trust terhadap Pak Prabowo ini di dunia ini meningkat. Nah, sehingga bagaimana juga kemarin terlihat Pak Vladimir Putin juga sangat apresiasi dan menjadikan Pak Prabowo ini sebuah tamu kehormatan dalam perundingan kemarin di Rusia itu sendiri. Nah, tentu ini juga Pak Prabowo bisa melobi Cina, bisa melobi Rusia, bisa juga melobi negara-negara Timur Tengah, terutama dalam hal bagaimana ini soal peran PBB. Nah, saya kemarin kunjungan ke Geneva ya, bahwasanya ini PBB ini quote and quote ya, ini kan dikuasai oleh Amerika. Apa yang menjadi keputusan di PBB ini juga tidak ada lampu hijau dari Amerika. Ya, ini juga nggak bisa jalan. Salah satu contoh misalkan, Sekretaris Jenderal PBB sudah mengeluarkan kepada Union PBB ini untuk menangkap Netanyahu. Sampai sekarang kan nggak bisa apa-apa gitu. Nggak sampai sekarang, malah Israel menyerang Iran, malah menambah penderitaan negara lain. Nah, oleh sebab itu tentu ini soal PBB ini menurut saya harus diretrofustasi, baik dari sumbernya, pendanaannya, kemudian bagaimana hak veto ini juga tidak dikuasai, tetapi bagaimana hak veto, hak suara ini sederajat seluruh bangsa-bangsa yang tergabung di dalam PBB. Itu yang satu hal. Yang kedua, tentu kita juga Indonesia bisa melobi negara-negara Timur Tengah. Bagaimana supaya eskalasi perang yang dibantu oleh Amerika ini sedikit ataupun bahkan kalau bisa memungkinkan ditutup fasilitas-fasilitas, baik itu pangkalan-pangkalan militer maupun ruang udara, untuk bagaimana Indonesia bisa mengajak negara-negara Timur Tengah untuk bagaimana hayo sama-sama menjaga perdamaian dunia, mengingatkan kepada Amerika, walaupun tadi juga oleh Mbak Dina mengatakan bahwa ini ada tujuan ekonomi, ada tujuan penguasaan, bahwa kemajuan ekonomi tidak harus perang lah, gitulah. Bisa kita kerjasama dengan baik, kolaborasi dengan baik, maju bersama-sama. Jikalau misalkan ini sebuah negara terus menjadi superpower terus-menerus, rasa-rasanya kedamaian tidak akan tercipta di dunia ini. Oke, terakhir saya ke Pak Oleh ke Mas Heri ya. Mas, ini kalau Anda ingin menyampaikan, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal proses evakuasi terhadap seluruh WNI kita yang sampai saat ini masih ada di Azerbaijan, kemudian mungkin masih juga proses evakuasinya menuju ke Azerbaijan, ada 300 lebih warga negara Indonesia kita yang kemudian menanti untuk dievakuasi. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Heri? Iya, pertama saya koreksi dulu Mbak. Sekarang sudah tidak 386 karena 97 WNI sudah di Baku, Azerbaijan ya. Jadi sisanya tinggal 289 WNI di Iran.
Terus terang kami menyampaikan terima kasih kepada KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan yang telah memfasilitasi evakuasi kami pada hari Jumat lalu hingga sampai ke Baku, Azerbaijan dengan selamat. Dan sisanya teman-teman yang masih ada di Tehran sekitar 289 juga terus dipantau keamanannya oleh pihak KBRI Tehran yang masih menempatkan personelnya sekitar 8 orang di Tehran untuk membantu warga negara Indonesia yang masih ada di Iran secara keseluruhan. Dan menurut himbauan mereka dari KBRI Tehran meminta warga negara Indonesia di seluruh Iran untuk tidak menunda hingga akhir waktu, tidak menunda hingga detik-detik terakhir sehingga kondisi sampai kritis dan KBRI kesulitan untuk melakukan evakuasi. Namun alasan mereka untuk tidak sampai mengikuti gelombang pertama evakuasi memang alasannya adalah karena mereka masih merasa aman. Iya, karena merasa aman, masih merasa aman karena memang kota-kota mereka tidak seperti Tehran yang menjadi target utama serangan Israel. Di kota-kota lain cukup kondusif dan serangan-serangan tidak seperti di Tehran begitu. Kemudian juga sebagaimana pengalaman yang saya miliki, serangan-serangan tersebut itu kalau saya tidak keliru mungkin sekitar 80%, 85% berhasil di intercept atau ditangkis oleh rudal-rudal Iran. 1-2 yang kemudian mengenai target dan itu pun dari pemukiman WNI berjarak yang cukup jauh. Gitu. Oke, kita tentu saja berharap warga negara Indonesia kita juga tidak bersikukuh begitu ya untuk tetap berada di Teheran ataupun di Iran begitu ya, walaupun memang mengatakan iya yang wilayah kami masih kondusif, tapi setidaknya keamanan dan juga keselamatan itulah yang paling utama gitu. Jangan sampai kemudian sudah semakin memanas, tidak kondusif, barulah minta dievakuasi begitu ya. Itu yang kemudian menjadi underline kita. Saya terakhir ke Mbak Dina. Mbak Dina, Anda melihat atau memprediksi bagaimana dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah ini dengan masuknya Amerika Serikat untuk ikut campur dalam tanda kutip. Apakah ini baru permulaan ataukah kemudian ada hal-hal yang bisa menurunkan tensi dari serangan antara ketiga negara ini begitu ya? Apa yang bisa dilakukan oleh dunia dalam hal ini? Oke, kalau melihat situasinya di Israel, saya fokusnya ke Israel karena kalau melihat situasinya ini sebenarnya penggerak dari Amerika bersikap itu adalah Israel. Jadi kalau Israel itu masih kekeh gitu ya, ibaratnya masih tetap punya keteguhan untuk pokoknya dia masih ngerasa nggak aman gitu, maka semua musuhnya di kawasan itu harus dihabisi gitu. Kita lihat sudut pandang seperti ini udah dari kemarin kan udah mulai dari Libanon dia serang ya, kemudian Suriah, kemudian sekarang terus Palestina, kemudian sekarang Iran. Jadi secara nggak sadar kita sebenarnya membiarkan si Israel ini bergerak makin lebar ya, wilayah yang dia rusak di sekitarnya hanya demi alasan bahwa dia merasa tidak aman. Amerika Serikat sebenarnya sedang menjadi bonekanya Israel saat ini ya. Mau aja gitu disuruh untuk menjadi pelindung, menjadi tameng. Jadi situasinya masih berapa lama menurut saya orang Indonesia di Iran harus segera evakuasi ya, memikirkan lebih gambar yang lebih makro gitu, jangka panjang, karena situasi Timur Tengah ini bukan tidak mustahil bergerak ke arah konflik yang lebih melebar, bukan karena negara-negara Gulf misalnya negara-negara Teluk posisinya sekarang saat ini berusaha untuk menahan diri betul. Jadi negosiasi di belakang layar itu terjadi ya antara Saudi sama Iran, kemudian Qatar, kemudian Oman, itu mereka ngomong semua di belakang. Jadi presiden kita pun kalau saya boleh punya pandangan sedikit gitu ya, kita itu jangan cuma memperhatikan yang ada di depan.
kenapa masih ada respect gitu ya kepada pihak Indonesia, karena masih ada ekspektasi bahwa dari misalnya intelijen, kemudian kekuatan ekonomi, itu kan panggung-panggung belakang ya, itu kita punya intercept, punya informasi lebih, sehingga kita bisa membangun narasi tertentu yang membuat situasi jadi lebih stabil. Gitu. Nah, jadi jangan cuma mengandalkan tampil di depan, muncul di sini, tapi di belakangnya kosong. Nah, itu yang paling berbahaya sebenarnya, karena yang dimainkan sekarang itu layar belakang. Depan itu sekarang sebenarnya boleh saya katakan nggak bisa terlalu dipercaya lah. Karena omongannya kesana kemari bilang sudah diserang, sini sudah habis, di sebelah sana juga kita obliterated ya, berhasil menghancurkan ini. Sebenarnya nggak usah terlalu dipercaya, karena ini sudah narasi perang, narasi negara-negara yang berusaha untuk menunjukkan eksistensi diri. Kita harus lebih waspada, dan negara-negara Timur Tengah itu dalam posisi sebenarnya nggak ada itu namanya solidaritas antar negara Muslim. Kalau saya melihat dengan gerakannya negara-negara Timur Tengah belum nampak sama sekali. Demikian pula non-blok. Indonesia juga belum pakai, belum juga menggerakkan untuk itu, karena Iran kan udah pernah kita sebenarnya masuk ke dalam diskusi 2012 dulu. Iran tanda tangan, kita bareng-bareng negara non-blok 120 bilang bahwa Iran itu punya hak untuk membangun peaceful energy di bidang nuklir. Kita belum punya statement juga ke arah sana. Jadi untuk mengisi satu narasi di bagian belakang, urusan ekonomi kita mesti kuat. Kemudian juga urusan intelijen kita, baik itu intelijen diplomasi maupun untuk pertahanan keamanan juga harus betul-betul kuat. Oke, kita Mbak Aditi, boleh saya tambahkan, Mbak? Oke, silahkan, singkat saja. Iya, jadi terakhir itu Komisi Keamanan dan Hubungan Luar Negeri Majelis Parlemen Iran menanggapi serangan terbaru Amerika Serikat ke Iran dengan menyatakan kemungkinan Iran akan keluar dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir NPT dan akan menutup jalur strategis Selat Hormuz, Mbak. Yang dari situ kita tahu 20% perdagangan minyak dunia melewati jalur Selat Hormuz tersebut, begitu, Mbak. Oke, itulah yang kemudian harus diantisipasi juga bagi Indonesia. Kemudian jangan sampai kemudian konflik Timur Tengah ini semakin memanas, semakin sengit begitu ya, dan juga dampaknya sampai ke Indonesia begitu. Ini kita harus juga memperkuat intelijen kita, pertahanan kita, termasuk juga soal perekonomian kita. Terima kasih praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergy Policies Mbak Dina Prapto Raharja, kemudian juga ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, Pak Oleh Soleh, kemudian juga ada kontributor Kompas TV, Mas Heri Supriyono. Salam kami untuk warga negara Indonesia, keselamatan dan juga keamanan itulah yang paling utama, semoga bisa dievakuasi secepatnya kembali ke tanah air. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Mbak Dina, Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Selamat pagi. Waalaikumsalam.